Halo semua, apa kabar kalian? Nah, pada pokok bahasan hari ini, Miss Irma akan menjelaskan mengenai report text. Apakah itu report text? Report text adalah salah satu jenis teks yang menjelaskan detail suatu objek. Nah, detail ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik, dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Nah, report text termasuk di dalam descriptive text yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi-informasi kepada pembaca mengenai objek dari teks ini sendiri. Meskipun report text dan description text itu memang hampir mirip, namun sebenarnya ini berbeda. Perbedaannya adalah pada report text cenderung mengarah ke teks faktual ilmiah dan lebih umum dibandingkan dengan description text yang lebih subjektif dari unsur penulisnya atau opini dari penulis itu sendiri. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari report text. Yang pertama adalah berisi fakta-fakta ilmiah, kemudian judul teks terlihat lebih umum dan menggunakan simple present tense. Contohnya, kalau report text kita berbicara masalah kucing, kalau descriptive text kita berbicara masalah kucing saya. Nah, jadi kalau kucing saya kan lebih mengkhusus. Kalau kucing aja kan itu lebih umum atau general. Nah, report text memiliki generic structure yang sama dengan descriptive text, yaitu yang pertama, general classification, yaitu pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek. Dan yang kedua adalah description. Bagian ini memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Pada intinya, bagian ini adalah bagian yang menjelaskan atau menjelaskan isi dari fenomena atau isi dari general classification itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari report text, yaitu tentang kulit atau skin. Nah, disimak ya. Skin is outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperatures, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Skin has three main layers, which are epidermis, dermis, and hypodermis, that have their respective tasks and need each other. The epidermis layer is the outermost layer of the skin. This layer does not contain blood vessels and is formed from Merkel cells, keratinocytes with melanocytes, and Langerhans cells. Under the epidermis layer, there is dermis layer. This layer contains hair follicles, sweat glands, sebaceous glands, apocrine glands, lymphatic vessels, and blood vessels. This layer is connected to the epidermis layer with the basement membranes. Structurally, this layer is divided into two regions, which are the region next to the epidermis called papillary region and the thick inner region that is known as the reticular region. Furthermore, there is hypodermis layer, which is located below the dermis layer. This layer is known as subcutaneous tissue. Hypodermis serves to attach the skin to the underlying bone and muscle and supply them with blood vessels and nerves. The combination of these three main layers has an average thickness of 1 mm. Artinya adalah kulit merupakan lapisan luar dari tubuh
Pada manusia, itu adalah organ terbesar dari sistem yang menutupi tubuh. Kulit kita memiliki fungsi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi dan temperatur yang ekstrim, menjaga keseimbangan cairan, dan mensintesis vitamin D untuk keperluan pribadi kita. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis yang mempunyai tugas masing-masing dan saling membutuhkan. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini tidak mengandung pembuluh darah dan terbentuk dari sel Merkel keratinosoid dengan melanosit dan sel Langerhans. Di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis. Dermis berisi folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, dan kelenjar apokrin, pembuluh limfatik, dan pembuluh darah. Lapisan ini terhubung ke lapisan epidermis dengan membran dasar. Secara struktural, lapisan ini dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah yang berbatasan dengan epidermis yang disebut daerah papiler, dan area dalam tebal dikenal sebagai wilayah retikular. Selanjutnya, terdapat lapisan hipodermis yang berada di bawah lapisan dermis. Lapisan ini disebut dengan jaringan subkutis. Lapisan hipodermis berfungsi untuk menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasarinya, serta menyuplai dengan pembuluh darah dan saraf. Gabungan dari ketiga lapisan dasar ini rata-rata memiliki tebal 1 mm. Nah, dari teks di atas dapat kita lihat bahwa teks tersebut tidak mengandung opini subjektif dari penulis. Nah, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri report teks, yaitu berisi fakta ilmiah, yakni fungsi kulit serta lapisan kulit, judul teks sangat umum, dan semua kalimat dalam teks di atas, yaitu contohnya skin is the outer layer of the body. Combination of these 3 main layers has an average thickness of 1 mm. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah hal yang bersifat general banget tentang skin. Kemudian dari struktur teksnya, yang pertama ada general classification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama pada teks tersebut yang menjelaskan secara umum mengenai kulit, dan bagian yang kedua yaitu bagian description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dari teks di atas yang menjelaskan mengenai lapisan-lapisan kulit dan fungsinya. Oke anak-anak Miss Irma Rasta, sekian dulu ya video dari Miss Irma. Nah, semoga kalian menyukainya dan kalian paham mengenai report text. Oh iya, video ini disponsori oleh Lele Bulan, yaitu suatu perusahaan yang Miss Irma miliki. Ada bakso, ada nugget, ada kerupuk kulit, juga ada macam-macam deh. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa coba dengan WA atau DM Miss Irma aja. Selain juga kita punya versi lalapan, juga versi potongannya atau fillet. Nah, dalam peternakan Miss Irma selain lele juga ada ayam. Nah, untuk ayamnya kalian bisa coba dengan harga sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah. Itu ada nugget, ada kaki naga, ada kentang, kemudian juga ada scallop, ada juga stik kaki naga, dan lain-lain. Juga ada baksonya ya. Isinya 6.000, itu sekitar 16 biji deh. Pokoknya kalian gak rugi. Baiklah, sekian dulu video dari Miss Irma. Sampai jumpa di edisi video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kalian bahagia selalu. Bye, see you on the next video.